أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan kali ini kita tinggal di Le Méridien Tower Mekah. Jadi dari hotel ke Masjidil Haram kita melewati terowongan ini, Babul Al-Malik Tunnel. Jadi dari hotel Le Méridien menuju ke Masjidil Haram itu ada free bus 24 jam. Dia jalan tiap 5 menit menuju ke Masjidil Haram, membutuhkan waktu kira-kira sekitar 2 menit. Dari terowongan tersebutlah kita datang. Dan seperti yang saya bilang tadi, jangan khawatir karena bus ini ada tiap 5 menit sekali dan free. Tidak ada perlu membayar sepeser pun. Dan kali ini kita akan melakukan kegiatan umroh. Jadi kita sempat nginap semalam di Hotel Le Méridien. Jadi untuk menghindari peak seasonnya atau di keramaian di Ka'bahnya, kita melakukan umroh di pagi hari dengan tetap menjaga larangan-larangan selama melakukan ihram. Dan ini kita telah selesai melakukan tawaf serta sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian kita ini sedang meminum air zam-zam serta mengguyurkan kepala, wajah, dan anggota yang lainnya. Seperti yang kita lihat sebagaimana di Madinah, di tempat ini jauh lebih ramai dari sebelumnya. Kalau saya memperkirakan ini memang hampir mirip dengan kondisi Ramadan, dan saya yakin di Ramadan tahun ini pun akan lebih ramai lagi. Jadi untuk lantai utama ini yang satu level dengan Ka'bah itu hanya dipakai untuk orang-orang yang sedang melakukan tawaf, yaitu berpakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan. Jadi bagi yang laki-laki yang tidak memakai pakaian ihram atau bebas, atau dia ingin melakukan tawaf sunnah, dia pasti akan diarahkan ke lantai 2. Karena memang di Masjidil Haram memang masih terus berkelanjutan untuk renovasi dari masjid. Dan ini kita sedang istirahat setelah kita 7 kali putaran melakukan sa'i Safa ke Marwah, dan kita istirahat sebentar di sini sebelum kita melakukan tahallul. Kalau untuk laki-laki kita lakukan di barbershop di dekat tower atau dari toilet nomor 3 itu. Di situ yang jalur bawah itu sebenarnya ada jalur untuk ke bus. Dan di situ ada barbershop juga. Dan ini kondisi jalur dari sa'i. Jadi kita bisa lakukan di lantai ini ataupun di lantai atasnya. Jadi kalau kita sudah mencapai ke lampu hijau ini, jadi kita disunahkan untuk lari kecil bagi laki-laki, sedangkan yang perempuan jalan seperti biasanya. Jadi ini kita sudah selesai melakukan sa'i. Jadi rangkaian dari ibadah umroh kita sudah selesai lakukan. Jadi kebanyakan memang pada kecapean untuk kaki ya, karena memang jaraknya lumayan jauh antara kita melakukan tawaf serta kita melakukan sa'i. Jadi ini kita sedang menuju keluar dari kawasan Masjidil Haram. Jadi bisa kita lihat banyak sekali crane dan area-area yang memang
dari pemerintah Saudi Arabia sedang melakukan perbaikan serta pengembangan. Untuk tipe tahalul yang dilakukan di sini itu ada 3 tipe, yaitu botak menggunakan pisau cukur, yang kedua itu menggunakan mesin, jadi potong pendek biasa, misalkan 1 cm dan sebagainya, atau dengan menggunakan gunting biasa. Jadi itu tipe yang biasa ditawarkan di barbershop di sini. Jadi afdalnya adalah melakukan gundul seperti ini. Jadi untuk biaya normalnya itu sekitar 23 sampai 25 rial. Namun karena kita rombongan, jadi kita mendapatkan satu kepala itu 10 real. Dan ini adalah suasana dari Masjidil Haram menjelang sholat zuhur. Jadi kalau kita lihat itu kebanyakan itu memang banyak jamaah Indonesia yang berada di sini, Malaysia. Jadi kalau negara lain yang banyak kita lihat adalah Uzbekistan dan negara-negara di tetangga sebelah juga, Kazakhstan dan lain sebagainya. Dan ini kita diarahkan ke lantai 2, jadi untuk sholat wajib dan sebagainya. Jadi yang lantai dasar yang saya bilang kemarin itu memang tidak bisa dipakai untuk orang-orang biasa yang tidak melakukan umroh. Jadi memang lantai itu dipakai khusus bagi mereka yang melakukan tawaf dan melakukan ibadah umroh. Sedangkan untuk yang jamaah yang lain akan diarahkan ke atas ataupun ke rooftop. Jadi ini juga di area sini, ini juga dipakai untuk bagi orang-orang yang melakukan tawaf sunnah. Ini juga bisa dilakukan untuk tersebut di luar jam-jam sholat. Namun ketika mendekati jam sholat, biasanya sudah diarahkan untuk membentuk shaf sholat. Untuk kaum wanita biasanya ada di belakang shaf ini. Itu biasanya ada rombongan dari shaf wanita. Nanti di belakang area untuk tawaf ini, itu sebenarnya ada bagian lagi. Itu juga biasa dipakai untuk sholat bagi laki-laki maupun perempuan. Dan di sana juga terdapat banyak sekali drum-drum yang berisi zam-zam. Dan jika memang beruntung, ada juga orang-orang yang melakukan sedekah, misalkan memberikan roti, kopi, dan lain sebagainya. Jadi cuaca di Mekah saat ini sudah mulai menghangat, jadi sekitar 25-an. Jadi memang kalau menjelang di bulan Ramadan, memang cuaca paling panas itu adalah di bulan Ramadan. Dan panen kurma itu biasanya dilakukan di bulan Ramadan atau di hari-hari panas. Dan ini kita juga sedang melakukan ibadah umroh di bulan Rajab, di mana ini adalah salah satu dari bulan haram, di mana amal baik akan dilipat gandakan, begitu juga dosa. Bagi rekan-rekan yang memiliki kelebihan dana, silahkan untuk memilih umroh di bulan Ramadan, karena memang pahalanya cukup besar, karena pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah. Jadi karena mengingat antrian haji kita itu cukup panjang dan sekarang pun mengalami kenaikan dari biaya haji sekitar 69 juta. Jadi alangkah baiknya kalau memang antrian masih lama, kita sempatkan untuk umroh di bulan Ramadan, karena mengingat dari pahala yang cukup besar yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu keunikan di Masjidil Haram serta di Masjidil Nabawi adalah setiap setelah selesai sholat fardu, biasanya akan ada sholat jenazah atau sholat mayit. Jadi kebanyakan para penduduk di dua kota suci ini, biasanya mereka itu membawa jenazah untuk meminta disolatkan di masjid-masjid ini, karena banyak pengunjung dari berbagai negara yang datang, dan diharapkan mereka berdoa untuk si mayit, untuk keselamatan mereka. Ini adalah beberapa view di luar Masjidil Haram. Jadi inilah ibarat kata pelayanan terbaik dari negara Saudi untuk muslimin seluruh dunia.
sehingga mereka itu memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada untuk kepentingan umat Islam seluruh dunia. Jadi ini betapa mulianya dari kerajaan Saudi Arabia. Jadi memudahkan bagi jamaah haji maupun umroh untuk datang kemari, memberikan keamanan. Itu yang patut kita syukuri bersama. Jadi biasanya itu jemaah selalu bertanya ketika akan melakukan kegiatan umroh atau haji, apakah jauh lokasi hotel ke masjid dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu tidak menjadi masalah yang penting, karena setiap langkah kita menuju masjid akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, insya Allah. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kita. Dan kalau kita melakukan sa'i di lantai dasar, itu pintu keluarnya kita akan melewati area sini, dan kita akan menuju ke arah depan masjid, tepatnya di dekat Tower Zamzam nanti ini keluarnya. Dan kalau kita melakukan sa'i di lantai 2, nanti kita akan melewati lantai atasnya. Dan ini kita sudah di pintu keluar. Jadi ini sudah terlihat Hotel Tower Clock atau Tower Zamzam. Ini sering sekali kita jadikan untuk acuan supaya kita tidak nyasar, tersesat, karena saking luasnya di Masjidil Haram ini. Dan ini adalah kondisi di bawah Tower Zamzam, di mana ini adalah jalur menuju halte yang biasa kita naik bus, yang free bus itu menuju ke Le Méridien Hotel. Jadi terlihat tadi ada beberapa bapak-bapak membawa suatu jerigen besar, yaitu itu memang air Zam-Zam. Jadi memang kita bisa ngambil free dari Masjidil Haram. Untuk tempatnya itu seputaran jalan keluar dari sa'i. Itu terdapat banyak tempat pengisian untuk air Zam-Zam. Dan ini adalah menuju halte yang menuju ke Le Méridien Tower Hotel Mekah. Jadi memang kalau pas sedang ramai di daerah sini memang ada beberapa askar juga, dan ada juga beberapa penjual juga. Lumayan murah, untuk abaya itu dijual sekitar 15 rial atau sampai 25 rial, saya agak lupa, sekitar 15 rial ke 25. Kalau untuk jubah itu di kisaran 15 rial sudah dapat, jadi cukup murah. Jadi bisnya ini per 5 menit, jadi penuh nggak penuh ini dia akan berangkat. Tapi mayoritas memang selalu penuh untuk bus ini, terkadang banyak yang berdiri juga. Itu aja liputan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.